Menemukan jati diri. Hidupku adalah pilihanku. Ini sangat benar. Kehidupan yang kita jalani adalah pilihan kita. Bagaimana menemukan jati diri? Jati diri tidak dapat ditemukan di luar diri kita. Juga tidak dapat ditemukan di seminar-seminar yang diajarkan oleh orang yang terlihat kaya. Kalau kita renungkan dengan baik, sebenarnya jati diri itu berhubungan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Jati diri itu adalah ciri diri yang bisa dijadikan pegangan dalam menjalani kehidupan yang tidak selalu mulus, agar tetap sejahtera dan bahagia. Apakah kita paham dengan tujuan kita, yakni sejahtera dan bahagia? Sejahtera berarti memiliki kemampuan yang berlebih atau minimal cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Kebahagiaan itu berarti batinnya damai, tenang, dan selalu nyaman. Kita berpikir untuk mencapai kesejahteraan, kita selalu terkendala dengan modal yang kita pikir adalah uang yang banyak. Tapi tahukah bahwa modal utama itu tidak selalu berupa uang? Modal yang sangat penting dan merupakan pusaka adalah kepercayaan. Ya, kepercayaan. Jika kita mampu dipercaya, tentu pendapatan kita juga tidak sedikit. Di dunia ini tidak mudah menemukan orang yang dapat dipercaya. Ini sebabnya orang yang dapat dipercaya akan ditempatkan di posisi penting yang mewakili orang penting. Orang yang dipercaya itu pastilah orang yang berperilaku baik, orang yang tidak akan mencelakai orang lain. Banyak orang yang senang bekerja sama dengan orang terpercaya. Banyak orang juga mau memberikan pekerjaan atau kesempatan kepada orang yang mampu dipercaya. Kita sering berpikir kalau tidak punya uang berarti tidak ada kesempatan untuk berusaha atau membuka usaha. Ini salah. Kepercayaan kita perlu kita bangun agar dapat membuka usaha. Namun, kepercayaan hanyalah mampu diberikan sekali, tidak ada kesempatan kedua kalinya. Jadi, kalau tidak dipercaya lagi, jangan harap dapat kesempatan kedua kalinya. Ada sebuah cerita mengenai pengusaha luar negeri yang membuka usaha perabot di Indonesia. Usahanya berjalan baik dan beroperasi cukup lama. Pengusaha ini memiliki satu orang terpercaya. Orangnya sangat bertanggung jawab dan tidak pernah mengeluh. Apapun pekerjaan yang diberikan, dikerjakan melebihi kualitas yang pengusaha ini inginkan. Cukup lama juga dirinya bekerja di perusahaan ini. Suatu hari, pekerja yang rajin dan bisa dipercaya ini dipanggil ke kantor pengusaha. Setelah berada di dalam ruangan pengusaha menyampaikan bahwa usianya sudah tua. Dirinya berniat pensiun dan pulang kembali ke negaranya. Dan dia bermaksud memberikan pabrik pembuat perabot beserta isinya kepada pekerja yang dipercaya ini tanpa perlu membayar apapun, semuanya diberikan gratis. Si pekerja yang dipercaya ini tidak mempercayai perkataan si pengusaha dan memastikan kembali bahwa perkataan pengusaha ini benar. Ternyata benar dan serius. Setelah beberapa hari kemudian, pengusaha membawa notaris dan membuat surat tertulis memberikan pabrik beserta isinya kepada pekerja yang terpercaya tersebut. Ini cerita nyata, saya ceritakan kembali, dan tempat pembuatan perabot tersebut masih berjalan hingga sekarang. Kita mencari cara bagaimana untuk menjadi kaya. Banyak buku menulis berbagai hal tentang cara menjadi orang kaya. Namun, belum tentu cara tersebut menghantarkan orang memperoleh kekayaan. Bisa jadi itu hanyalah cerita dongeng penghantar tidur. Banyak orang mencari cara kaya dengan cepat, tapi malah sering bertemu penipu dan bangkrut dengan cepat. Semua kesuksesan dibangun dengan proses yang kadang harus menghadapi tantangan tidak menyenangkan, terjatuh, dan butuh keberanian bangkit kembali.
serta bersemangat untuk berjuang. Tidak mudah. Ini sebabnya hanya ada 1% orang sukses di dunia. Menjadi orang baik atau melakukan perbuatan baik, sering kita merasa itu bukan hal yang normal, sesuatu yang tidak akan membawa pada kemajuan dan kemakmuran. Kita berpikir perbuatan baik tidak akan mungkin mengarahkan kita untuk memperoleh kemakmuran ataupun kemajuan. Tidak semua orang menyadari bahwa inti dari semua pencapaian baik adalah dengan melakukan perbuatan baik. Semua keberuntungan dan berkah dimulai dari berpikir baik dan melakukan perbuatan baik. Semua keinginan dapat terwujud dikarenakan dari pemikiran baik dan perbuatan baik. Seperti tadi bahwasanya orang-orang baiklah yang memiliki akan dipercayai. Orang-orang baiklah yang akan dipercayai oleh orang-orang sukses. Contoh sederhananya adalah kita mendapat hadiah kejutan dari teman. Hadiahnya mahal, sebabnya karena teman tersebut pernah mendapatkan jasa baik dari kita. Seseorang tidak akan memberikan hal terbaik jika dirinya tidak mendapatkan yang terbaik. Perbuatan baik adalah modal utama dalam berusaha. Produk yang ditawarkan tidak semua mudah dijual. Ada beberapa orang baik yang melihat usaha keras kita dan kerajinan kita serta keramahan kita akan membeli karena bertujuan membantu atau karena rasa kasihan. Ini kelebihan dari menjadi orang baik. Orang baik mudah dikasihani, orang jahat susah dikasihani oleh orang lain. Karena melihat perbuatan atau sikap orang jahat yang menimbulkan rasa jengkel, sehingga tidak bisa menimbulkan rasa kasihan dari orang lain. Awalnya mungkin dibeli karena rasa kasihan, tetapi jika produk yang kita jual berkualitas, biasanya akan dibeli lagi dan direferensikan kepada teman yang lain. Ini akan menimbulkan peningkatan penjualan. Itulah kenapa perbuatan baik itu menjadi dasar atau fondasi dari segala hal yang baik, yang biasa kita sebut keberuntungan atau berkah. Sistem mau sebagus apapun, jika pengusahanya terkenal culas dan licik, orang-orang akan mengetahui dan memberitahukan kepada orang lain untuk jangan berbisnis dengannya. Usahanya akan menjadi sepi. Contohnya, salah satu konglomerat di suatu negara membangun properti dengan sistem yang merugikan pembeli atau menggunakan berbagai cara agar dapat mengambil hak dari pembelinya. Akibatnya sekarang, kekayaan si konglomerat terus berkurang, dijual semua. Banyak korbannya menyebarkan cerita keburukannya sehingga tidak lagi dapat dipercaya. Jadi properti apapun yang dibangun tidak ada yang tertarik untuk membelinya lagi. Semua orang baik menjauhi, menyebabkan kerugian besar pada si konglomerat. Orang jahat sekalipun senang berbisnis dengan orang baik. Belajar jurus apapun atau sistem apapun, jika dasar atau fondasinya di dirinya itu didasarkan pemikiran buruk atau perbuatan buruk, itu tidak akan pernah memberikan hasil yang baik. Apapun yang diperbuat, itu yang didapat. Walau kita berusaha menjalankan kehidupan dengan memenuhi kehidupan kita dengan perbuatan baik, ada kalanya kehidupan kita itu memungkinkan masih dapat masalah. Tetapi lebih banyak bertemu masalah lagi jika kita melakukan perbuatan buruk. Orang baik yang terkena masalah akan lebih tegar, bisa menerima serta berani bangkit dan bersemangat untuk berjuang mencapai cita-citanya, tidak cengeng. Kita dapat melihat sejarah orang-orang baik dikenang dengan penghormatan, orang-orang buruk berakhir dengan rasa hina. Belajarlah dan teladani sisi baik dari orang-orang yang telah sukses. Orang-orang sukses selalu menghargai kebajikan. Semoga bermanfaat. Hiduplah di saat ini, karena saat inilah yang nyata.